Nah, sufi ini biasa mereka memperdalam ilmu tasawuf. Jadi kita dapati para ulama terdahulu, mereka tidak lepas dari para guru yang ahli ilmu tasawuf. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menukilkan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, itu juga sering mengajar ilmu tasawuf. Mengajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu yang legal, ilmu yang diakui, dan ilmu yang baik. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tasawuf tidak ada. Tapi praktek ilmu tasawuf itu ada. Karena belum dinamakan sebuah ilmu. Definisi ilmu itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, itu namanya ilmu. Tapi prakteknya ada di zaman Nabi, seperti zuhud, wara', qana'ah, syaja'ah, ya, al-ikhlas, tawadhu. Ini kan sifat-sifat yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf. Sama halnya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih di zaman Nabi tidak ada. Tapi praktek terhadap ilmu fikih itu ada. Ilmu tajwid di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid. Idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab, tidak ada. Tapi prakteknya ada. Yang ingin saya sampaikan, ilmu tasawuf ini adalah satu bidang ilmu yang sama seperti ilmu fikih, sama seperti ilmu tajwid, sama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Seluruhnya tidak ada di zaman Nabi, tapi prakteknya ada. Sehingga kita pandang itu sebagai satu ilmu yang mulia, ilmu yang baik. Karena zaman sekarang ilmu tasawuf dituduh sebagai ilmu yang sesat, yang menyimpang. Padahal ilmu ini ilmu yang tadi saya sebutkan, hampir seluruh para ulama ahli hadis, ahli fikih, mereka punya guru-guru ahli tasawuf. Kalaupun ada yang menyimpang, itu oknum. Itu semua terjadi di seluruh ilmu. Ada bukan ahli tafsir mengaku ahli tafsir, ini oknum. Tafsirnya ngaco. Kenapa? Bukan ilmunya yang salah, oknum orang itu yang salah. Ilmu tasawuf juga demikian. Jika ada penyimpangan, bukan ilmunya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Sehingga Al-Imam Abu Nu'aim menyusun kitab tersebut untuk menunjukkan inilah tokoh-tokoh tasawuf yang mereka lurus, tokoh-tokoh tasawuf yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pernyataan Imam Junaid Al-Baghdadi, tariqatuna muqayyadun bil kitab wa sunnah, tarekat kami terikat kuat dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Dan Fudail bin Iyad termasuk sanad gurunya Imam Bukhari. Fudail bin Iyad juga gurunya Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak para ulama. Mereka berguru kepada para sufi. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma'araftu daqiqar riya. Seandainya tidak ada Abu Hashim As-Sufi, maka saya tidak bisa mengetahui halusnya riya dalam hati. Dan para ulama menyatakan orang pertama yang diberikan gelar sufi itu adalah Abu Hashim As-Sufi. Orang pertama yang diberikan gelar sufi namanya Abu Hashim As-Sufi. Beliau sezaman dengan Al-Imam Syafi'i. Tapi Profesor Dr. Mary Skimmel dalam bukunya Mystic Dimension of Islam, buku berbahasa Inggris, beliau mengatakan orang pertama yang memperkenalkan sufi dan tasawuf secara sistematis, secara keilmuan, secara akademisi, itu adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tazkiratul Awliya, yang menyatakan ilmu tasawuf sumbernya itu dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Yakni beliau sudah menyusun menjadi satu bidang ilmu khusus. Kemudian ilmu tasawuf ini ada 3. Ada namanya ilmu tasawuf
salafi, yang kedua ilmu tasawuf sunni, yang ketiga ilmu tasawuf falsafi. Ilmu tasawuf salafi itu di abad pertama, abad kedua. Objek kajian ilmu mereka itu, pembahasan pokok di dalam kitab mereka adalah membahas tentang zuhud. Makanya banyak ulama mengarang kitab tentang zuhud di abad tersebut. Yang kedua namanya tasawuf sunni, memadukan antara syariat dan hakikat. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi Naisaburi, Abu Talib Al-Makki. Dan yang ketiga namanya tasawuf falsafi. Memang tidak semua kitab tasawuf itu boleh dipelajari oleh orang awam, tidak semua. Harus ada mursyid. Beberapa kitab tasawuf harus ada guru, dan gurunya guru yang terpenuhi ilmunya. Ilmu zahir, ilmu batin, dia terpenuhi, namanya mursyid. Tapi kalau tasawuf salafi dan tasawuf sunni, maka itu boleh kita membaca kitab-kitabnya. Tapi kalau tasawuf falsafi, maka tidak semua orang dianjurkan mempelajarinya. Bukan karena ajarannya salah, tapi takut pemahaman kita yang salah. Makanya dibutuhkan seorang mursyid. Nah, ini 3 perkembangan ilmu tasawuf. Di dalam kitab Ikazul Himam ala Syarhil Hikam, beliau sebutkan dalam kitab tersebut, pembahasan di dalam ilmu tasawuf itu 3. Yang pertama an-nufus, yang kedua al-qulub, yang ketiga al-arwah. Yang pertama yang dibahas adalah an-nufus atau nafsu, jiwa. Kata nafsu ataupun nufus Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 331 kali. Dan nafsu ini dia punya tingkatan. Tingkatan ke-1 sampai ke-7, tingkatan nafsu. Sehingga di dalam beberapa karya ilmiah para ulama tentang ensiklopedia membahas tentang nafsu, diantaranya adalah muridnya Imam Syafi'i yang seorang sufi, namanya Al-Haris Al-Muhasibi, lahir tahun 170 Hijriah, meninggal 243 Hijriah. Punya kitab ensiklopedia membahas tentang nafsu, judulnya Adabun Nufus. Ada juga kitab yang membahas tentang nafsu, karya Sayyid Abdullah Al-Hasani, judulnya Nuzhatun Nufus. Jadi nafsu yang dibahas menjadi objek kajian ilmu tasawuf yang pertama adalah nafsu. Nafsu yang pertama namanya nafsu ammarah. Jadi jiwa kita ini hanya mendorong melakukan kejahatan. Nafsu seperti ini nafsu yang hina, nafsu yang buruk. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu mengajak kepada keburukan. Ini tingkatan yang paling rendah daripada nafsu. Ada nafsu yang tingkatan kedua, namanya nafsul lawamah. Nafsu yang mencela, la uqsimu bi nafsil lawamah. Tingkatan yang ketiga namanya nafsu mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang keempat namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang baik, tenang di dalam kebaikan, tenang di dalam ketaatan, tenang di dalam ibadah. Kalau jiwa kita sudah merasakan ketenangan ketika melakukan kebaikan, sudah merasakan ketenangan ketika melakukan ibadah, maka itulah nafsu mutmainnah. Yang kelima namanya nafsu radiyah. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah.
mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Dan yang ketujuh namanya nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, yaitu nafsunya para nabi, para rasul. Kamula minar rijal kathir walam yakmul minan nisa illa arba. Inilah yang dibahas oleh para asfiya, yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah pembahasan tentang nafsu. Yang kedua yang dibahas di dalam ilmu tasawuf tentang hati, al-qulub. Kata hati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebanyak 132 kali. Para ulama minal asfiya, minal mutasawwifin, para ulama di kalangan para sufi dan mutasawwifin, mereka ketika membahas tentang hati itu menjadi topik utama. Seperti kitab karyanya Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, berjudul Mukasyafatul Qulub. Judulnya saja sudah menunjukkan pembahasannya tentang hati. Ada juga kitab karyanya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, judulnya Qutul Qulub, makanan pokok hati. Ada juga kitab karya Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naskabandi, judul kitabnya Tanwirul Qulub. Ada juga kitab berjudul Dawaul Qulub. Jadi objek utama di dalam ilmu tasawuf setelah nafsu adalah hati. Dan hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 20 klasifikasi, 20 jenis hati. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, di dalam kitab beliau At-Tibbu An-Nabawi, kedokteran Nabi, At-Tib An-Nabawi, beliau menyimpulkan bahwa hati manusia itu ada 2 klasifikasi. Ada yang pertama namanya Al-Qalbu As-Sahih, hati yang sehat. Yang kedua namanya Al-Qalbu As-Saqim, hati yang sakit. Jadi hati manusia hanya ada 2, sehat dan sakit. Al-Quran menyebutkan ada 20 jenis hati, 20. Di antara hati-hati yang sehat, di antara hati-hati yang sehat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang pertama namanya Al-Qalbu As-Salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah sebutkan hati yang selamat. Di antara contoh hati yang selamat itu ada kisah bernama seorang sufi bernama Sayyidina Ibrahim ibn Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini disebutkan beliau anak seorang raja. Akhirnya bertaubat menjadi seorang sufi. Mujahadah dalam ibadah, mujahadah dalam riyadhah, mujahadah dalam menuntut ilmu. Diceritakan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyah oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, satu ketika ada tentara Jundiyun bertanya kepada Sayyidina Ibrahim ibn Adham, "Ya fulan, tolong tunjukkan di mana kampung yang dekat di daerah sini." Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kampung yang dekat engkau jalan saja ke arah ini," ditunjukkan arah. Maka tentara tersebut pergi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Adham. Ternyata sampai di tempat yang dimaksud bukan perkampungan tapi kuburan. Maka tentara ini marah. Yang saya tanya perkampungan, yang dia tunjukkan adalah kuburan. Maka tentara ini kembali menemui Ibrahim bin Adham dan beliau tidak kenal siapa itu Ibrahim bin Adham. Namanya terkenal tapi orangnya tidak tahu. Maka tentara tersebut memukul
kepalanya Ibrahim bin Adham. Dia katakan, saya minta petunjuk di mana perkampungan, tapi kenapa engkau tunjukkan kuburan? Kata Ibrahim bin Adham, sesungguhnya perkampungan yang sesungguhnya adalah kuburan. Maka dipukullah kepalanya Ibrahim bin Adham dengan satu buah kayu sampai berdarah kepala beliau. Di saat dipukul kepala beliau, beliau mengatakan apa? Idrib ra'san talima asallah. Silakan pukul kepala yang dahulu senantiasa bermaksiat kepada Allah. Dipukul, ia ucapkan kalimat yang sama. Pukullah kepala yang dahulu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat keluar kenapa? Dari hati yang selamat. Ia merasa hina, merasa tidak memiliki kemuliaan, merasa punya dosa dan kesalahan, sampai berdarah kepalanya. Maka ada orang yang datang mengatakan untuk menghentikan itu. Dikatakan, wahai tentara, kau tidak kenal siapa yang kau pukul. Kata tentara tersebut, siapa dia? Dialah seorang wali min auliyaillah yang bernama Ibrahim bin Adham. Maka ini tentara terkejut, meminta maaf. Kata Ibrahim bin Adham, di waktu engkau memukulku, aku telah maafkan dirimu. Ini contoh hati yang salim, al-qalbu as-salim. Kemudian ada juga namanya al-qalbu, ya, al-qalbu khasyi', hati yang senantiasa takut kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatnya. Nah, ini jenis hati namanya al-qalbul khasi'. Al-Imam Fudail bin Iyad dikisahkan dalam kitab Tabaqatul Auliya karya Ibnu Mulaqqin, gurunya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Beliau punya kitab biografi para wali. Jadi sebelumnya ini Fudail bin Iyad, beliau ini adalah seorang perampok, qati'ut tariq. Biasanya kalau perjalanan hafilah perdagangan di padang pasir, itu dirampok di tengah padang pasir, itu namanya qati'ut tariq. Pada satu hari Fudail bin Iyad, dia melihat seorang budak wanita yang cantik jelita mandi di pemandian umum. Maka Fudail bin Iyad ingin mengintip. Dia naik di atas pagar pemandian tersebut. Ketika sampai di puncak, di atas pagar tersebut, di atas dinding tersebut, terdengar suara orang membaca ayat Al-Quran di surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman hatinya khusyuk dan takut tatkala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini masuk ke dalam hati beliau. Tidak jadi mengintip, beliau turun. Kemudian beliau katakan, ya Rabb, wahai Allah, mulai hari ini aku akan kembali kepadamu. Dia tinggalkan profesi lamanya sebagai perampok, jalan kaki dari Irak menuju ke Makkah. Kemudian di sanalah dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bersungguh-sungguh di dalam taubatnya, dan bersungguh-sungguh di dalam riyadhah. Maka Allah mengangkat beliau menjadi seorang wali min auliyaillah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Al-Humaidi. Nah, ini contoh hati orang yang takut kepada Allah, al-qalbul khasyi'. Ada juga namanya al-qalbu al-mutmainnu, hati yang tenang. Ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini hati menjadi tenang namanya al-qalbu al-mutmainnu, hati yang tenang.
ilustrasi dari ulama yang memiliki hati yang tenang. Ada seorang sufi namanya Abu Daud At-Ta'i. Abu Daud At-Ta'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ini Abu Daud At-Ta'i sudah mencapai magam hati yang tenang ketika zikir kepada Allah. Sampai disebutkan beliau kalau makan satu suapan yang sampai ke mulut, di antara satu suapan belum sampai ke mulut, itu beliau tasbih 70 kali. Di dalam rumahnya habis dengan zikir, tidak ada yang lain, zikir, zikir, zikir. Sampai Allah tunjukkan keramat perabotan rumahnya juga ikut berzikir. Suara piring, suara gelas ikut berzikir. Mungkin terjadi hal tersebut karena dalam Al-Quran juga Allah sebutkan Nabi Daud berzikir, bertasbih bersama gunung-gunung. Kalau Nabi mukjizat, kalau aulia keramat. Bahkan dikatakan sambil tidur pun mimpinya zikir. Dalam mimpinya sedang berzikir. Ini tingkatan hati yang sudah tenang, mutmainnu. Al-qalbu al-mutmainnu. Nah, klasifikasi kedua, hati yang sakit. Di antaranya namanya al-qalbul marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut. Ini hati yang sakit. Ada juga namanya hati yang keras, al-qalbu qasi, hati yang keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswatan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah melakukan banyak perbuatan dosa dan belum diistighfarkan dosa tersebut. Maka tatkala hati ini menjadi keras, fahiya kal hijarah, maka hati tersebut seperti batu, kata Allah Ta'ala. Au ashaddu qaswah, bahkan hati tersebut jauh lebih keras dari batu. Hati kalau sudah keras, pertama dia tidak akan bisa rasakan khusyuk. Ya, khusyuk tidak ada. Beda orang yang hatinya hidup dengan orang yang hatinya mati. Beda orang yang hatinya Allah berikan cahaya dengan hati yang Allah berikan kegelapan. Beda orang yang hatinya dibukakan oleh Allah dengan hatinya orang yang dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang pertama apa bedanya? Orang yang hatinya tidak keras, hatinya lembut, ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya, bahkan sampai meneteskan air mata kalau membaca Al-Quran. Wajilat qulubuhum, Allah sebutkan ciri-ciri hati yang tidak keras atau hati yang hidup. Bergetar hatinya tatkala disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, membaca firman Allah, tak terasa air mata mengalir. Itu alamat hatinya hidup. Beruntung orang itu. Tapi kalau hati sudah keras seperti batu, maka yang ada tidak terasa di dalam hatinya. Diberikan nasihat tentang neraka, biasa-biasa saja. Pergi ke kuburan, lihat orang meninggal dunia, dia biasa-biasa saja. Membaca firman Allah, baca, artinya dia baca, terjemahannya biasa-biasa saja. Menyebut nama Allah, nama Nabi, biasa-biasa saja hatinya. Tidak ada efek, tidak ada getaran. Maka itu namanya hati yang mati. Inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan di antara tanda-tanda kesialan
Itu jumudul ain. Susah air mata itu menetes karena dosa. Kata Imam Fudail bin Iyad, itu alamat celaka orang itu. Makanya amalan dosa yang kita sesali diiringi dengan tetesan air mata tersebut nanti menjadi penolong di yaumil qiyamah, kata Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Inilah hati-hati yang harus kita hindari, keras hati dan juga hati yang sakit. Dan banyak Allah sebutkan hati-hati yang lainnya di dalam Al-Quran, 20 jenis hati. Waktu yang singkat ini tidak cukup kita bahas. Nah, kesimpulan dari 20 jenis-jenis hati dalam Al-Quran, Nabi sudah sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Di dalam kitabnya beliau, Nabi bersabda, al-qulub arba'atun, hati itu ada 4. Yang pertama, qalbun ajradu fihi mithlu siraj yuzhiru. Yang pertama, hati ajrad, hati yang bersih, hati yang suci, bagaikan lampu pelita yang terang, kata Nabi Muhammad SAW. Hati yang kedua, Nabi katakan, qalbun aglaf marbutun ala gilafih, hati yang terbungkus, terikat dengan bungkusan. Itu hati yang kedua. Hati yang ketiga adalah qalbun mankus, hati yang terbalik. Hati yang keempat, qalbun musfahun, hati yang tercemari. Ini hadis Nabi menyimpulkan dari 20 jenis hati di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi jelaskan, fa amma al-qalbu ajradu, adapun hati yang suci, fa qalbu mu'mini, itulah hati orang beriman. Sirajuhu fihi nuruhu, hati tersebut bagaikan lampu pelita yang bercahaya. Hati orang beriman. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa amma al-qalbul aglaf, adapun hati yang terbungkus, fa qalbu kafir, itulah hatinya orang kafir. Wa amma al-qalbu mankus, dan yang ketiga adalah hati yang terbalik, fa qalbu munafiq, hatinya orang munafik. Arafa thumma ankar, dia telah mengetahui kebenaran agama Islam, kemudian dia mengingkari kebenaran tersebut. Dan yang keempat namanya wa amma qalbu musfah, hati yang terkontaminasi, hati yang tercemari. Ini hatinya orang-orang awam, hatinya manusia pada umumnya. Fa qalbun fihi imanun wan nifaq, dalam hati tersebut ada kalanya ada keimanan dan ada kalanya ada kemunafikan. Ini 4 jenis hati yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya tutup, objek kajian ilmu tasawuf yang ketiga membahas tentang al-arwah, ruh. Ruh. Kata ruh ini Allah sebutkan 23 kali dalam Al-Quran. Para ulama bahkan mereka memberikan perhatian khusus terhadap ruh. Mereka mengarang kitab-kitab yang membahas tentang ruh. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal 751 Hijriah. Beliau punya kitab membahas tentang ruh, judulnya Ar-Ruh. Ada juga kitab karya Syekh Tantawi Jauhari, judulnya Kitabul Arwah, membahas tentang ruh. Ada juga kitab yang berjudul tentang ruh dari perspektif tasawuf, yaitu Mi'rajul Arwah wa Manhajul Waddah, karya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau dalam kitab tersebut membahas ruh dari perspektif tasawuf. Inilah 3 kajian yang ada di dalam ilmu
tasawuf, tidak keluar dari hati, nafsu, dan ruh. Maka ilmu ini hukumnya wajib. Ilmu ini hukumnya wajib, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa wajib? Karena kita manusia pada dasarnya punya potensi keburukan dalam hati, punya potensi keburukan di dalam nafsu, punya potensi keburukan di dalam ruh. Ruh yang paling rendah namanya ruh syahwah, ruh yang mengajak kepada syahwat. Yauma yagumur ruhu wal malaikatu soffa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan makna ruh di situ adalah ruh manusia. Yang kedua ada namanya ruhul amin, ruhnya orang beriman, nazala bihi ruhul amin. Yang ketiga namanya ruhul kudusi, ruhul kudus, ruh yang suci. Ayyadnahu bi ruhil kudus. Dan yang keempat namanya ruhullah, ruh yang istimewa yang Allah ciptakan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan-tingkatan kebaikan. Jadi tidak mudah jadi orang yang betul-betul suci, itu sulit. Dia harus suci hatinya, ruhnya, nafsunya. Dan yang paling terbaik dari seluruhnya, ruhnya terbaik, nafsunya terbaik, hatinya terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Adalah Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia, khalqa fisik, wa khuluqa dan perangai. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.